Uh, Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ekonomi hijau itu adalah salah satu potensi yang seharusnya kita manfaatkan secara maksimal dalam rangka kita mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu pertumbuhan 8%. Bagaimana Ibu melihat potensi ini, Bu? Terima kasih Pak Peter. Selamat pagi Pak Burhanuddin dan Pak Jimli Asidiki dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami mohon maaf dulu bahwa nanti harus pamit 11 kira-kira jam 11 karena tiba-tiba ada rapat penting yang harus dihadiri. Tapi untuk menjawab dan di sini ada Pak Willy yang bisa menjawab semuanya. Saya hanya berusaha memberi gambaran besarnya, sebetulnya menyambung dari apa yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Hashim. Bahwa sebetulnya kami ini sudah agak lama mencoba membuat senario bagaimana sih kita bisa tumbuh 8% tapi tetap sustainable, ya, tetap green. Dan tadi Pak Hashim ada pesan penting, harus inklusif juga dan membangun resilience. Ya, sebetulnya itu yang menjadi gambaran besarnya. Dan sebetulnya dari mungkin 5-8 tahun yang lalu, Bappenas sudah mempunyai model green growth ini, ya, dan di-identify sektor mana yang sebetulnya harusnya bersumbang. Tapi belum diimplementasi. Jadi kami sebenarnya sayang Pak Rahmat sudah pergi, tapi kalau ada orang Bappenas di sini tetap berpesan, ini harus mulainya dari Bappenas karena perencanaan dari semua sektor yang harus menyumbang ini akan datangnya dari Bappenas. Jadi apa artinya ini ya green growth? Sebetulnya pertama tadi Pak Hashim juga sudah menegaskan ini bukan masalah kita harus komitmen kita di climate change. Tapi this is about growth, ya. Jadi kita melakukan aksi-aksi ataupun mengurangi mitigasi, melakukan adaptasi bukan untuk karena kita harus memenuhi nationally determined contribution kita di Paris Agreement, tetapi karena itu akan menyumbang kepada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan dan jobs sebetulnya, ya. Apa artinya dan apa artinya itu? Itu berarti aksi yang perlu dilakukan saat ini untuk mitigasi maupun adaptasi itu sebetulnya adalah akan menghasilkan investment, akan menghasilkan jobs dan akan menghasilkan growth dan mencegah penurunan pertumbuhan mungkin dalam beberapa tahun lagi karena kita tidak mengatasi masalah iklim. Ya, jadi sebetulnya itu storyline yang menurut saya paling penting. Dan by the way, kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak akan berdaya saing. Karena di dunia saat ini banyak ada Astra, ada banyak perusahaan di sini. Mau tidak mau harus sustainable, ya. Supply chain kita harus sustainable. Investor tidak akan ke sini kalau tidak ada clean energy. Eksporter kita, garment saja harus memenuhi sustainable supply chain. Dia harus menunjukkan seluruh supply chain-nya itu sustainable, termasuk cara dia mengelola waste, apakah dia menggunakan clean energy dan seterusnya. Jadi ini sudah menjadi isu daya saing. Jadi peran daripada green growth strategy itu akan dan bisa melahirkan growth. Apa artinya itu? It's not a cost. Menangani mitigasi dan adaptasi bukan cost. Dia adalah investment yang bisa menghasilkan growth. Apa artinya? Kita ambil dua sektor yang paling besar CO2 emission isunya, energy. Energy transition itu artinya akan ada investasi baru. Jadi ada new industries dalam renewable energy dan juga ini sektor industri terkait karena masalah daya saing tadi kita akan kena CBAM, Cross Border Adjustment Mechanism. Kalau kita mau ekspor kita akan kena tax kalau kita tidak melakukan carbon mitigation and carbon planning di dalam industri kita. Jadi simpelnya adalah you have to green your industries and you also have new industries in green. Itu opportunity dan investment yang luar biasa, ya. Renewable energy, acceleration of renewable energy itu akan menjadi peran yang besar sekali. Kita banyak waktu 2 tahun yang lalu sibuk ngurusin bagaimana mengurangi batu bara.
ya, ada JETP, bagaimana kita mempercepat keluarnya dari coal. Menurut saya itu akhirnya juga nggak ada yang mau membiayai ya, terlalu mahal dan seterusnya. Jadi lebih baik kita concentrate, kita accelerate. New demand should be fulfilled by renewable energy. Yang fossil fuel, black and brown sectors diatasi sebisa mungkin dengan efisiensi, dengan carbon storage dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin realitinya seperti itu dan itu akan create jobs. Ya. Nah di sini tadi Pak Burhan maupun Pak Rahmat tadi menegaskan human. Kalau kita mau itu inklusif, you need to reskill also for green jobs. Saya masih ingat tuh salah satu presentasi energy transition, Edo kalau nggak salah. Oh ini bagus nih kalau kita bisa renewable energy acceleration investment sekian bla bla. Tapi kita nggak mungkin merealisasi itu kalau tidak ada tenaga kerjanya. Dan kita masih kurang sekitar 70% dari tenaga kerja kita belum siap untuk kita benar-benar accelerate renewable energy. Jadi ini harus berdampingan. Di luar itu infrastructure. Kalau kita akan invest in infrastructure anyway, ya ada di dalam APBN, ada di dalam perusahaan semuanya, kita harus invest in infrastructure anyway. Kita sebaiknya invest di dalam sustainable infrastructure. Jangan nanti akhirnya aset itu jadi stranded asset ataupun sudah tidak ada value-nya lagi kalau memang dia dianggap tidak memenuhi standar ESG. Tapi you're stuck with it for 30 years, ya, for instance. Jadi ini saya rasa as we build new infrastructure, it's growth tapi let's do it in a sustainable way. Jadi ada Profesor Nick Stern yang menjadi ahli dari kita semua untuk semua ini. Dia mengatakan actually addressing mitigation and adaptation is the growth story of the 21st century. Ya, jadi kita cukup percaya dengan itu. Itu energi ya. Kita masih ada sektor agriculture, forestry, and land use. Ada aspek mitigation di situ. Ya, bagaimana mengurangi CO2 emission dari misalnya methane itu banyak sekali keluar dari rice production. Ya. Penggunaan fertilizer dan lain sebagainya. Tapi ada juga adaptation. Di sini kita tuh punya paling banyak kali resources untuk karbon. Jadi absorbing carbon and getting carbon credit. Nah di sini pentingnya salah satu hal yang kita sudah agak lama memperjuangkan bagaimana kita mempunyai carbon market di Indonesia yang berjalan dengan baik sesuai standar internasional dan seterusnya. Mungkin nanti Pak Willy bisa menceritakan. Ini sudah ada kemajuan tapi bagaimana merealisasi itu benar-benar bukan saja di forest ya tapi juga di ocean. Ya, coral, blue, carbon dan seterusnya. Ini potensi semuanya. Tapi bagaimana kita kelola dengan baik dan ini sebetulnya akhirnya akan lead if you do it in a tadi mungkin pesan Pak Hashim saya tegaskan lagi perlu kebijakan yang konsisten. Pak Burhan juga di dalam presentasinya juga menyampaikan itu dan yang komprehensif ya. Jadi selama ini tuh sektor jalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi mungkin di lead mulai dari Bappenas. Sebenarnya green growth strategy kita seperti apa? Priority sektornya itu di mana dan policy reform, institutional reform yang diperlukan di dalam masing-masing sektor ini apa? Termasuk ya reform dari state actors seperti PLN, seperti Pertamina di dalam masing-masing sektor ini. Jadi tanpa itu agak susah kita merealisasi our green golden vision. Jadi ini golden vision tapi menurut saya harus green. Luar biasa sekali Ibu. Mari saya mencatat Bu, kayaknya kita perlu new paradigm ya, new perubahan paradigma bahwasanya sustainable economy itu kalau kita membangun itu bukan sebuah cost, bukan biaya. Kita harus mengubah paradigma, merubah persepsi bahwasanya itu adalah sebuah investasi. Dan investasi yang bisa tidak hanya nanti akan bisa menciptakan daya saing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Yang pada ujung-ujungnya ya seperti kita diskusikan di awal, ini bisa membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi kita. Dan tadi Ibu juga menyampaikan bahwasanya kita harus membangun infrastruktur. Ya, untuk itu dengan pada potensi-potensi yang kita miliki itu termasuk juga pada karbon. Ya, kalau karbon ini ada di laut dan ada di darat. Nah, ini saya ingin mendalami sedikit ini Bu. Tadi
Karena ini tantangan besar dan juga disampaikan di pidatonya Pak Burhan tadi terkait dengan kebijakan pemerintah yang harus konsisten, ya harus terkoordinasi. Tapi persoalan besar kita itu biasanya di orkestrasi, Bu. Nah ini mungkin gimana Bu, kalau kita bicara tentang semua sumber dengan banyak pelaku, orkestrasinya ini seperti apa seharusnya, Bu? Waduh, itu mestinya tanya ke yang benar-benar orang pemerintah ya. Saya setengah pemerintah. Ya itu kuncinya sih. Kalau enggak ya akhirnya kita jalan sektor-sektor jalan sendiri gitu tanpa ada roadmap. Ya kita sedang berusaha di bawah sebenarnya ada Perpres 1110 terkait dengan nilai ekonomi karbon yang sebenarnya fokusnya kepada pasar menghidupkan nilai ekonomi karbon dan pasar karbon. Tetapi ujung-ujungnya jadi kalau dibayangkan, oke, kita harus punya standar ukuran ya, bagaimana mengukur karbon dan nilai ekonomi karbon. Dan akhirnya di dalam Perpres ini itu didesentralisasi ke masing-masing sektor. Nah, untuk kita bisa punya credible standard and credible investment project yang benar-benar bisa dilihat, oh ini akan ada dampak mitigasinya, ada dampak adaptasinya, perlu roadmap. Sectoral roadmap dari masing-masing sektor ya yang menggambarkan decarbonization roadmap dia itu seperti apa. Jadi sebetulnya kita bisa masuk dari situ. Ini koordinasinya sementara ini tuh ada di Kementerian Pangan Pak Zulhas. Mengkoordinasi semua ini karena Kementerian LH, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan ada di situ ya. Industri tidak di situ tetapi itu bagian dari yang harus dikoordinasi. Dan di atasnya tuh planningnya harusnya ada dari Bappenas. Bappenas ada di situ juga. Jadi menurut saya kita berusaha untuk supaya terjadi koordinasi di mana makro green growth modelnya yang akan muncul dari Bappenas maupun keuangan itu harus sinkron dengan model-model sektoral yang ada di masing-masing sektor dan perencanaan mereka ya untuk misalnya renewable energy, tapi jangan hanya bikin RUPTL tanpa clear investment needs-nya sekian. Policy yang harus dirubah adalah ini termasuk peran dari PLN itu nanti seperti apa misalnya ya. Ini di masing-masing itu ada challenges-nya yang harus diatasi. Dan itu baru mungkin yang kita berharap bisa menjadi wadah koordinasi. Tapi ujung-ujungnya sih menurut saya ini sebenarnya ide dari kelompok Pak Burhan juga. Pada akhirnya harus ada badan, mungkin badan karbon atau apapun namanya. Karena selama ini nggak ada tuh perubahan iklim itu dikelola oleh satu ecelon 1 apa ecelon 2 ya? Ecelon 2 ya dia. Ecelon 1 mengenai perubahan iklim di LH. Satu ecelon 1 dan satu direkturnya yang langsung gitu ya. Hanya bayangin isu sebesar itu hanya dikelola oleh satu ecelon 1 di LH dan link kepada sektor-sektor yang harusnya menyumbang itu belum berjalan dengan baik. Nah ini yang kita ingin perbaiki dan mungkin ujung-ujungnya nanti harus ada badan yang dedicated ya untuk mengelola, mengawal semua ini. Karena tidak bisa disambi lah ya, harus ada expert pengelola dari pemerintah dan yang sangat tadi pesan Pak Hashim penting sekali, bagaimana mengelola itu dengan private sector sehingga benar-benar terjadi investment yang kita perlukan. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan Bu, ya. Tapi ini udah jam 11 lewat, saya khawatir Ibu harus ngejar acara berikutnya. Bapak Ibu, big applause untuk Ibu Mari. Ya. Sayang sekali waktunya sangat terbatas. Mohon pamit, mohon maaf harus pergi lebih awal, tapi sisanya bisa dijawab oleh Pak Willy. Saya kasih estafetnya ke Pak Willy. Terima kasih banyak. Thank you.